Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alif Berbagi. Tentunya masih bersama saya Alif Tujang Teguh di channel Alif Berbagi. Nah, kali ini saya khusus podcast bersama kelas 8. Kelas 8 itu berarti kelas berapa? Kelas 2 SMP ya, kelas 2 SMP. Nah, ini saya bersama, di sebelah kanan saya ini ada Ari, dan di sebelah kanannya Ari itu ada Hendy. Di sebelah kiri saya ada Rosi. Paling kanan Hendy. Nama lengkapnya siapa, Hendy? Hendy Irawan. Hendy Irawan. Dari mana? Dari mana? Dari Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah. Ini yang kedua si dari Muhammad Atizul Azhari, Pak. Ya, Muhammad Atizul Azhari. Dari mana? Dari Lombok Timur, Pak. Dipanggil Aki atau Ari? Ari, Pak. Oh, kira dipanggil Aki. Ini di samping kiri saya siapa? Lalu Rosi Eka Saputra. Nah, lalu Rosi Eka Saputra. Dari mana Rosi? Yang pernah. Dari yang pernah. Aslinya dari mana aja? Iya. Oh iya. Nah, di sini teman-teman kita akan ngobrol santai ya tentang hal-hal yang umumnya lah. Dan nanti kalau ada yang mau request bahas tentang apa, nanti bisa di komen ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebelum ditonton lebih lanjut. Nah, yang pertama saya mau coba bertanya kepada ketiganya ini tentang bagaimana sih awalnya mereka tunanetra. Nah, karena itu penting ya, karena tidak semuanya tunanetra itu penyebabnya sama. Si Hendy, kenapa bisa tunanetra dulu, Hendy? Ya karena saya tunanetra itu dari lahir. Oh, dari lahir, berarti tapi keturunan ada yang tunanetra? Tidak ada. Oh, tidak ada, berarti memang Hendy dari lahir ya, dan tapi bukan dari keturunan ya, tapi ibu bapak tidak tunanetra ya? Tidak. Keluarganya yang saudaranya nggak ada yang tunanetra? Tidak ada. Ini si Ari. Kalau saya itu mulai tunanetra dari usia 10 ke 9 tahun. Antara yang dua. Ya, 9 tahun lah ambil ya. Iya, Pak. 9 tahun, kenapa itu bisa tunanetra? Ya karena dulu waktu masih kecil kan, masih zamannya main panah. Dulu waktu bermain ke rumah teman itu atau masih kerabat, Ya. teman itu minjem panah. Ayo kita bakar rumah, dia kan bilang. Oke, dia bilang. Terus setelah tiba di belakang rumah, teman saya ini melihat kucing di bawah. Terus karena kan rumahnya itu di atas. Iya. Terus Ari, dia bilang, mau nggak saya gunakan panah untuk manah kucing? Ya terserahlah, saya bilang. Nah, langsung direntangkan panahnya itu. Ketika kucing itu lewat di bawah, langsung dipanah. Ya. Terus? Karena nggak takdirnya kucing itu mati. Yang kena itu beton. Terus lagi mantul itu, lagi dia loncat ke atas, panahnya itu langsung kena mata. Oh, berarti pantulan dari beton itu kena ke mata ya? Oh, Iya, Pak. saya kirain kemarin itu langsung kena dari panah itu langsung kena mata. Berarti kena sama beton, pantulan beton itu ya? Kan seharusnya yang teman itu yang buta, tapi kan dia lebih dulu menghindar. Oh, kau posisinya itu kamu di belakang temanmu atau di depan? Di belakang, Pak. Oh, di belakang. Oh iya, di belakang temanmu. Berarti temanmu itu menghindar, terus akhirnya Iya, yang Pak. kena Ya si saya. Ari. Oh iya. Tapi sempat operasi? Sempat, Pak. Sempat operasi. Oh, di mana dulu itu? Di Mataram, Pak. Di Mataram. Tapi keterangan dokter gimana? Kalau keterangan dokter yang kiri yang rusak, Pak. Yang kiri yang Ya, rusak. kalau yang kanan dulu masih bisa lihat, Pak. Karena sering lari, masih dapat melihat, jadi ikut yang kanan juga katarak. Tara. Oh iya. Jadi sampai sekarang masih ada penglihatan? Masih cahaya, Pak. Masih cahaya. Iya. Kalau si Hendy lebih bisa Hendy ya? Iya. Masih bisa lihat warna Masih dalam jarak berapa meter? sekitar 1 meter. Oh, kalau warna 1 meter ya. Tapi kalau masih bisa tahu muka orang nggak? Ya masih. Tapi harus jarak dekat ya. Iya. Nah, ini kebetulan yang dua ini tinggal di asrama ya.
para penonton, kalau si ini juga posisinya tinggi-tinggi semua ini di asrama ya. Yang si Ari ini sebagai ketua asrama, terus si Henny sebagai apa ini? Nah, sebagai marbot atau seksi kerohanian biasanya disebut di asrama itu. Jadi di asrama ini teman-teman semuanya mempunyai tugas masing-masing karena di sini memang tempat kita belajar. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang asramanya ya. Si Rosi, Ya, Pak. kapan mulai tunanetra? Saya tunanetra itu di kelas 4 atau enggak kelas 5. Kelas 5. Oh, berarti dulu di sekolah awas ya. Sama Ari juga pernah di awas dulu ya? Pernah Pak? Sekolah awas. Oh, itu kelas berapa dulu tunanetranya? Lupa saya tadi. Kelas 5 atau kelas 6 lupa Pak. Oh, berarti hampir sama lah sama Rosi ya. Ambil kelas 5-nya aja supaya sama. Berarti oh iya. Ari berarti setelah kemarin dulu setelah tunanetra sempat berhenti di sekolahnya berarti ya? Sempat Pak? Sempat berhenti berapa tahun itu? 4 atau 5 tahun. Oh, makanya telat ya sekarang. Iya, itulah. Tapi nggak apa-apa lah, terlambat itu nggak apa-apa. Ya apa namanya? Daripada tidak sama sekali, tapi kan masih bisa lanjut. Dan kalau di SLB itu ya memang begitulah ya teman-teman, karena salah satu sebabnya mereka terlambat tadi karena terlambat tahu tempat SLB, dan juga ada juga yang lain yang sebenarnya memang tidak dikasih sekolah atau yang lain-lain penyebabnya yang lain. Nah, kita balik ke Rosi. Mulai tunanetra kelas 5. Terus dulu sekolah di mana Rosi? Masih SD? Oh, di pertama di SD 2 Jakarta. Nah, terus Pindah lagi ke Lombok Timur kelas 4. terus Kelas 5-nya di Mataram lagi. wih, kok seringnya pindah ini, berapa alma mater ini si Rosi ini? 3 kali pindah sekolah ini, hebat ini. Terus sekarang pindah keempat di SLB ya? Ya, kelas Kelas 6 di SLB, berarti 4 kali SD ya? Sudah mendapatkan pengalaman di 4 sekolah, di Cakra, Lombok Timur, Mataram, dan di Mataram lagi. Mataram itu di mana dulu sih? di Karangmas, Mas. Sekarang Mas. Oh iya iya. Karena memang kalau ke Lombok Timur, kenapa ke Lombok Timur? Karena di situ rumah bapak saya, jadinya di sekolah yang di situ dia dekat. Terus karena tidak bisa terlalu bolak-balik, jadinya pindah ke Mataram. Oh iya iya. Tapi dulu kerjanya di Mataram bapaknya ya? Ya, Sampai sekarang masih di Mataram kan kerjanya. Nah, terus mulai tunanetra gimana awalnya? saya tunanetra itu gara-gara sering main HP. Oh, berarti dari dulu sering main HP. Pantas sekarang cepat bisa main HP ya. Malah kalau sudah pakai top jadi cepat bisanya, karena memang dari dulu sering main HP. Tapi penyebab awalnya memang karena sering main HP, Ya, atau memang pernah sempat tunanetra dari lahir? enggak. Oh enggak, berarti mulai kurang penglihatannya dari usia berapa? Usia kelas 5 itu kalau kelas 4 masih TK masih kelihatan. Masih kelihatan ya. Terus mulai total nggak bisa ngeliat Di SMP. Oh SMP, pas sudah di sini berarti? Ya, Ya kan masuk ke sini itu kemarin kelas 6 ya? ya. Tahun 2000 berapa? 18, 19? 19 kayaknya. Oh, 2019 ya, sekarang udah kelas 2 SMP. Nah, jadi tiga-tiganya ini semuanya kelas 3 SMP ya. Kelas 3 lagi, kelas 2. Nah, kalau si Rosi ini teman-teman dia tidak di asrama ya, dia bolak-balik dia saja. Ya. Bolak-balik karena belum dapat izin, sehingga masih bolak-balik karena tempatnya juga dekat ya. Dari sini ke Taliwang, namanya di sini Taliwang itu ya sekitar 10 menit lah dari sini ya. 10 menit itu kalau normal ya. Jadi nggak terlalu jauh. Kerja Bapak kerja di mana sih? Di SD 2 Di SD 2 Cakra. Oh, SD 2 Cakra. Jadi kalau kesini ya terlalu ini ya terlalu jauh caranya. Iya, kita balik ke Ari sama Henny di permasalahan asrama. Nah, kira-kira dari kapan mulai jadi ketua asrama Ari? Dari tahun 2022 Pak. Oh, dari 2022.
Nah itu sistem kalau di asrama gimana cara memilihnya? Sistem pemilihannya itu seperti apa ya, dibagikan kertas sama gurunya gitu Pak. Terus Iya. ditulis nomor berapa yang dipilih. Nah, berarti tetap pakai ini ya, kayak seperti pemilu ya. Iya Pak. Nah, jadi teman-teman di sini kita juga belajar bagaimana sistem pemilu itu bagaimana, terus paling walaupun dalam lingkup yang kecil, tapi kita sudah mulai belajar dari awal sehingga nanti kita tahu bagaimana kepemimpinan, bagaimana selanjutnya. Nah itu. Jadi sudah dapat pelajaran dari sini, sudah alhamdulillah. Kalau dari hal-hal umum kita dapat banyak pelajaran. Nah kira-kira dulu berapa berapa calon dulu itu? Dulu ada sebenarnya 4, tapi yang 4 itu nggak jadi ikut. 3 Pak. Tiga calon. Nah, sehingga terpilih si Hari. Jadi itu 2022 sampai 2023 besok ya? Sampai Atau 2 tahun? 2024. Oh sampai 2000, oh ya 2 tahun ya, biasanya 2 tahun ya. Kira-kira apa yang dapat diambil pelajaran dari sebagai ketua asrama itu? Yang dapat diambil itu gimana Pak? Tanggung jawabnya kan besar gitu Pak. Dan tugas-tugasnya itu banyak Pak. Kan kalau seorang pemimpin itu kalau berbuat salah akan dicela gitu Pak. Nah, itu yang menjadi perannya seorang pemimpin Pak. Kalau ada salahnya kan kita juga nggak tahu kan Pak. Iya. Terus kira-kira bagaimana caranya supaya tahu misalnya ada salahnya itu tetap diadakan rapat atau diadakan apa itu untuk mengoreksi kepengurusan yang ada di asrama? Iya Pak. Sebenarnya ada si rapat Pak sekali sebulan. Dan iya. kemarin juga kita buat sistem yang baru Pak. Jadi kan yang belajarnya itu dari hari Senin sampai hari Jumat Pak. Terus kalau yang malam Sabtunya itu tempat kita berbagi-bagi, terus tempat mengungkapkan pendapat, namanya seperti sharing Pak. Oh iya itu bagus ya. Nah jadi teman-teman ternyata saya juga baru tahu ya kalau ada yang dirubah ternyata di asrama. Yang pertama itu dari Senin sampai Jumatnya belajar. Nah malam biasanya belajar dari habis sisa ya sampai jam 9. Iya. Tergantung nanti kalau misalnya mulai, intinya belajarnya 1 jam ya. Iya Pak. 1 jam. Kalau misalnya mulainya dari setengah 9 berarti selesainya setengah 10 gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi setiap habis selesai sholat isya itu dari jam ya itulah dari habis isya sampai setengah 10 kita ada belajar dari malam Senin sampai malam Sabtu ya, malam Minggu baru bebas. Nah tapi di malam Sabtunya berarti di situ ada rapat dengan pendapat. Nah itu istilahnya ya kalau di bidang-bidang yang lebih besar, rapat dengan pendapat. Nah, atau di sini bisa digunakan untuk sharing sesama teman atau sesama pengurus asrama atau semua anggotanya juga ikut ya, Ri? Iya Pak, kalau pengurusnya sekali sebulan Pak. Oh sekali sebulan. Kalau yang malam Sabtu itu Kalau malam itu semuanya. ya mereka namakan weekend Pak. Iya. Si Hedi di asrama tadi sebagai merbot atau seksi kerohanian. Nah kira-kira apa aja tugasnya itu Hedi? Saya membangunkan teman-teman sholat berjamaah dan juga azan Ya. dan mengontrol jadwal yang ada di musola. Oh iya, itu jadwal yang ada di musola. Kemarin di video sebelumnya saya pernah buat kegiatan teman-teman, salah satunya itu tentang bersih-bersih di musola. Nah itu yang dibuatkan jadwalnya ya. Yang ada pengurusan apa aja yang ada hari pengurusan selain kerohanian? Ada pendidikan dan kebersihan Pak. Ada pendidikan dan kebersihan. Nah, nanti suatu waktu nanti kita coba mengajak teman-teman perempuan juga ya untuk podcast, karena memang teman-teman di sini juga ada teman-teman perempuan, tidak hanya laki-laki, jadi teman perempuan juga ada. Nah dari Marbot itu siapa namanya? Hendy. Kira-kira apa yang bisa dipelajari dari, udah lama jadi Marbot itu kan? Dari kapan? Dari 2019. Oh iya, dari 2019. Jadi dari sebelum Ari menjadi ketua ya, Ya. sudah jadi Marbot. Berarti sudah hampir 5 tahunan ya.
19 ya hampir 5 tahunan 2023 sekarang. Nah, kira-kira apa yang bisa dipelajari dari situ, Di? Supaya kita melatih untuk disiplin waktu. Ya, berarti berlatih disiplin ya, itu yang pertama memang. Yang utama yang kita pelajari di sini adalah bagaimana kita bisa melatih kedisiplinan kita, karena sebagai merbot itu kan memang waktunya harus tepat, jangan waktunya jam 1 sholat malah sholatnya jam 2, nanti azannya jam 2, itu kan bahaya itu nanti. Jadi untuk subuh juga biasanya kalau sekarang itu jam setengah 5 lah ya, jam 5 lah ya, jangan nanti mulai azannya jam 6 subuh, nah itu kan bahaya nanti, malah bisa bisa digotong nanti merbotnya. Makanya yang pertama kita pelajari memang tentang kedisiplinan. Nah, terus tadi ada sisi kebersihannya juga, ada sisi pendidikan juga. Nah, Sid, kira-kira berniat untuk di asrama nggak, Sid? Berniat Pak, tapi dikasih. Oh, belum dikasih. Mudah-mudahan nanti ketika kelas 3 ya, mudah-mudahan sudah dikasih, karena memang di asrama kita belajar banyak tentang hal kemandirian, dari selain kedisiplinan, kemandirian, dan bisa bertukar pikiran juga sama teman-teman, karena kita kalau hidup sesama tunanetra itu kan jadi bisa tahu kekurangan kita, bisa tahu kelebihan teman-teman yang lain. Nah, ini teman-teman yang ini mempunyai kelebihan masing-masing ya. Si Hendy tadi selain kalau merbot udah jelas pasti suara azannya bagus, itu kan suara ngajinya bagus. Tapi si Hendy juga di musik suka main alat musik apa nih? Keyboard. Lalu keyboard. Nah, sekarang dulunya ketipung ya. Sekarang sudah ditukar sama si Ari ya, Ria. Ya, bisa dibilang itu loh. Nah, tapi udah suka ketipung ya? Iya Pak. Dari kapan itu? Dari dulu sih kan baru datang kan sering dengar di kamar gitu Pak. Tapi belum berani nyoba gitu Pak. Tapi beberapa tahun kemudian saya nyoba-nyoba, akhirnya ya bisa sedikit gitu Pak. Berarti sudah ada yang ngajar atau bisa otodidak? Maksudnya secara langsung atau memang ada yang ngajar? Ya saya dengar dulu Pak. Ya. Gimana caranya saya pegang tangannya gitu. Nah, nanti kalau mau ditonton bagaimana si Hendy bermain keyboard, terus si Ari bermain gendang, nanti ada di channel apa tempatnya biasa cover itu, Ri? Di studio cover musik. Ya, studio cover musik ya, ada di channel itu, channel sebelah nanti ada ya, studio cover musik. Walaupun di channel Alif Berbagi juga sudah ada ya beberapa lagu-lagu yang sudah kita masukkan ke situ, yang memang isinya yang pemainnya adalah teman-teman dari SLB. Nah, kira-kira Sid, Iya Pak. kalau suka alat musik atau lebih suka pelajaran, Sid? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Kalau alat musik, ingin belajar main apa? Inginnya si drum Pak. Oh iya, mantap. Nanti lah ya, kapan-kapan. Karena sekarang kan sudah ada eskul musiknya kan di sini. Iya Pak. Nah, iya teman-teman, untuk diketahui eskul di sini memang ada musik, terus ada tahfizul Quran, ada pramuka, ada bahasa Inggris ya, ada bahasa Inggris. Nah, Sid, Ya. kalau di pelajaran apa yang disukai? Kalau pelajaran itu IPA atau matematika atau IPS. Oh, yang dari yang tiga yang paling disukai yang mana? IPA Pak. IPA. Mantap ini. Nanti mudah-mudahan bisa semuanya bisa lanjut ya ke jenjang yang lebih tinggi. Karena sebelum ke kuliah kan nanti ada SMA dulu. Mudah-mudahan bisa semuanya. Dan Rosid juga kedepannya mudah-mudahan bisa bisa menginap di asrama dan nanti bisa belajar lebih jauh lagi bersama teman-teman kalau sudah bergabung. Nah, untuk yang terakhir kira-kira kata penyemangat untuk para penonton, Hendy, kira-kira kata-kata apa yang bisa diberikan kepada penonton supaya lebih semangat lagi dalam menjalani hari-hari? Kita harus semangat dalam belajar, apapun
pelajaran itu kita harus semangat untuk belajar. Ya, intinya semangat dalam belajar ya, apapun pelajarannya, dan ya sejauh mana memang kita harus selalu belajar walaupun kita tidak bisa. Tapi kalau kita, yang penting kita sudah berusaha ya dia. Nanti kalau masalah bisa dan tidaknya tergantung ke kemampuan yang diberikan oleh Allah nantinya. Karena kan kita masing-masing mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ya. Adi, kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir untuk para penonton, yang pertama itu jangan lupa subscribe, berbagi dan disebarkan. Siap. Dan selanjutnya kita tetap semangat berjuang karena dunia semakin tua dan semakin lemah, dan di sana sini ada bencana dan ada krisis ekonomi. Jadi kita tetap semangat walaupun kita berada di dalam suasana yang tidak menentu. Baik, nanti kita harus semangat berjuang ya dalam menghadapi, kalau tadi lebih kepada belajar, ini lebih pada menghadapi hidup. Bagaimana kita harus semangat dalam menghadapi cobaan, karena memang di zaman sekarang ini banyak hal-hal yang memang tidak kita duga ya. Berputarnya dunia ini memang sangat cepat, baik dari perkembangan teknologi dan yang lain-lain. Jadi mau tidak mau memang kita harus mengikuti perkembangan zaman, jangan mau tertinggal oleh teknologi, atau jangan kita mau tertinggal oleh perkembangan dunia. Bagaimana caranya supaya kita lah yang memegang dunia, itu ya kira-kira. Sid, ada Sid yang disampaikan terakhir? Ada Pak, jangan cepat berputus asa kalau kita melakukan sesuatu itu. Baik, Kita harus yakin. ya kita jangan berputus asa terhadap semua hal, terhadap segala cobaan yang ada, ujian yang ada. Terus tetap semangat. Kita itu apa tadi sih? Tetap yakin. Tetap yakin. Nah, ini yang paling penting ya. Yakin bahwa kita itu bisa, dan yakin bahwa kita itu mempunyai kemampuan walaupun dalam keadaan tunanetra. Jangan jadikan tunanetra sebagai keterbatasan. Begitu kira-kira, kita aplaus untuk semuanya. Sampai di sini mungkin perjumpaan kita, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan pembahasan yang berbeda-beda, dan jangan lupa di like, comment, share, and Subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.